produk kreatif kewirausahaan. Babnya menganalisis perencanaan produksi massal. Kalau di type atau contoh produk, nah kalau sekarang minggu ini kita akan belajar mengenai perencanaan produksi massal. Jadi sudah ke tahap produksinya. Ibaratnya kalau prototipenya sudah jadi, sudah siap, sudah diuji, nah ini lanjut ke proses produksi. Nah ini contoh kegiatan produksi massal. Jadi sesuai dengan namanya, massal, yang artinya banyak secara besar-besaran. Nah, ini contohnya kalau di produk pertanian, contohnya seperti ini. Nih, kita mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan ini. Produk ini Bimoli. Ini salah satu produksi dari hasil pertanian, yaitu minyak kelapa sawit. Nah, ini sudah di seluruh Indonesia ini sudah disebar. Nah, ini juga contohnya keripik. Ini juga dari hasil pertanian. Mau itu keripik singkong, mau itu keripik kentang, tetap aja kan dari hasil pertanian. Oke. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan kegiatan produksi, yakni dengan cara menetapkan produk apa yang akan diproduksi. Jadi seperti pengujian tuh. Itu kan kita harus tahu nih produk apa yang akan diuji, bagaimana pasarnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam produksi ini juga kita harus tahu produk apa yang akan diproduksi, kemudian jumlah yang dibutuhkan itu berapa sih, sesuai dengan pengujian kemarin, sudah didapatkan kesimpulan kan. Jadi kira-kira konsumen ini butuhnya segini nih. Nah, jadi kita bisa merencanakan jumlah yang akan dibutuhkan itu berapa. Kemudian waktu berproduksinya ini kapan? Apakah setiap saat atau cuma waktu-waktu tertentu? Kemudian nah ini waktu selesainya produk diproduksi. Jadi produksi ini memakan waktu berapa lama? Sebentarkah atau lamakah atau bagaimana? Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk apa sih itu perencanaan produksinya? Perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki tujuan. Yang pertama, meminimalkan penggunaan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Jadi, dengan adanya perencanaan produksi, kita jadi tahu nih, oh ternyata bahan-bahan ini nggak perlu nih digunakan. Jadi kan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau dibikin banyak, itu jadi keuntungannya lebih banyak. Jadi mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu biasanya prinsip yang dipakai dalam produksi. Baik itu produksi seperti ini barang jadi maupun di pertanian dalam proses budidaya. Kemudian yang kedua tujuannya untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk. Jadi karena sudah direncanakan nih, sudah matang perencanaannya, jadi pelanggan ini puas dengan hasilnya, nggak ada yang cacat karena sesuai dengan rencana. Hasilnya sesuai dengan rencana. Beratnya juga sesuai, misalnya nggak kesedikitan kah atau bagaimana. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk meminimalkan adanya perubahan nilai produk. Contohnya ini, karena sudah direncanakan, jadi kita mau bikin keripik singkong, ya ternyata hasilnya keripik singkong. Karena nggak direncanakan, ternyata bahannya kurang nih. Jadi keripik singkongnya cuma yang awalnya 5.000 itu tuh seperempat kilo, bahannya kurang, jadi cuma 1 ons. Itu kan nilai produknya jadi berkurang. Kemudian meminimalkan perubahan tenaga kerja. Karena sudah direncanakan dengan baik, jadi kita tahu nih tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa. Direncanakan 5 orang. Nah, kalau seandainya nggak direncanakan, kita cuma pakai 3 orang. Nah, kan pasti kewalahan tuh. Kemudian yang kelima tujuannya adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Nah, ini kalau dalam produksi massal biasanya menggunakan pabrik. Nah, ini kan kita jadi tahu nih, oh ternyata kapasitas produksinya sekian. Kemudian waktunya sekian. Kalau direncanakan dengan baik, kita jadi tahu. Jadi nanti alatnya nggak overproduksi, nggak rusak.
Nah, selain memiliki tujuan, perencanaan produksi juga memiliki fungsi. Yang pertama, menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Kemudian mengukur kapasitas produksi dan yang konsisten terhadap rencana produksi. Nah, ini contohnya seperti yang nomor 5 tadi. Jadi nanti mesin itu nggak overproduksi, nggak berlebihan, nggak kesedikitan gitu. Jadi konsisten. Kemudian sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Nah ini, jadi kita langsung merencanakan. Dalam seminggu nih kita memproduksi 1 ton. Kemudian 2 minggu selanjutnya 1 ton juga. Nah kalau direncanakan kan kita jadi tahu, memonitor nih, oh sesuai enggak nih 1 ton dalam minggu ini, dalam minggu depannya sesuai enggak gitu. Jadi untuk memonitor, oh kalau misalnya enggak sesuai, kenapa? Nah itu kan pasti kita bisa tahu. Kalau enggak direncanakan, ya kita jor-joran aja. Oh ternyata seminggu ini 2 ton, minggu depan karena mesinnya rusak jadi cuma 1 ton. Itu kan jadi enggak konsisten. Nah ini, dalam perencanaan produksi ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tujuan produksi. Kita tuh memproduksi itu untuk apa? Untuk menambah keuntungan kah atau untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian standar dan pengukuran produksi. Itu harus jelas. Kemudian perencanaan merupakan fakta objektif. Maksudnya ini perencanaan ini harus sesuai dengan keadaan di lapangan, bukan sesuai dengan kita sebagai pemilik perusahaan. Kita maunya kayak gini nih. Maunya dalam 1 minggu harus produksi 5 ton. Padahal di lapangan konsumen tuh cuma mampu menyerap 1 ton. Ini kan berarti nggak objektif. Jadi harus sesuai dengan fakta di lapangan atau fakta objektif. Kemudian perencanaan harus bisa diukur. Harus bisa diukur nih maksudnya ada angkanya. Misalnya dalam 1 minggu tadi harus 1 ton. Itu kan berarti bisa diukur. Kemudian lanjut ke tahap awal pelaksanaan produksi. Setelah direncanakan, kita harus memulai, jangan cuma rencana aja. Lanjut. Nah ini, tadi kita belajar tentang perencanaan. Apa sih itu perencanaan? Sekarang kita belajar tentang produksi massal. Seperti gambar yang sebelumnya tadi, yang ada minyak bimoli, ada keripik. Nah ini contohnya juga ada jamu. Ini dari rempah-rempah nih. Bisa jahe, bisa kunyit. Nah ini produksi massal. Kalau misalnya kita bikin jamu di rumah itu kan dalam skala rumah tangga aja ya, kecil-kecilan. Nah ini kalau ini sudah dalam pabrik, jadi sudah massal, sudah banyak. Seperti pengertiannya yaitu produksi massal adalah produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Jadi nanti hasilnya ini banyak. Jadi bisa didistribusikan 1 provinsi, bisa didistribusikan 1 pulau, 1 Indonesia, bahkan sampai ke ekspor ke luar negeri. Nah, ini contohnya nih, jamu tolak angin tuh sudah go internasional. Seperti itu. Nah, ini contoh produksi massal. Nah, produksi massal itu muncul pada era revolusi industri, yaitu setelah mesin ditemukan. Jadi dalam selama kita hidup, bukan selama kita hidup sih, selama ini nih, selama beberapa peradaban ini ada beberapa era. Yaitu ada dulu sebelum revolusi industri ada revolusi hijau. Nah ini pertanian itu dikembangkan secara besar-besaran. Nah, habis itu lanjut ada revolusi industri. Nah, itu sejak ditemukan mesin. Awalnya ditemukan mesin uap. Nah, itu sejak saat itu produksi massal cenderung menggunakan mesin. Hal tersebut agar proses produksi lebih cepat dan mudah dikarenakan produksi massal dilakukan untuk kepentingan banyak orang. Nah, jadi kalau pakai mesin, ya di mana-mana ya, mesin itu kan gunanya untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan manusia, seperti mesin pesawat. Kalau kita mau dari Samarinda mau ke Makassar, kalau kita jalan kaki, kita berenang, itu kan lama, bisa sampai berhari-hari, mungkin 1 bulan kali ya kalau kita berenang. Kalau pakai kapal biasa, kalau pakai pesawat itu kan pakai mesin. Nah itu kan bisa cuma 1 jam. Nah itu fungsinya. Nah begitu juga dalam proses produksi, jadi mempercepat produksi lebih mudah gitu.
Nah, itu dia tadi itu. Jadi mempermudah proses produksi. Seperti contohnya kalau misalnya pakai blender, itu kan lebih cepat dalam menghaluskan. Kalau diulek itu kan lama. Contoh sederhananya seperti itu. Karena mesin itu nggak melulu mesin besar ya. Lanjut lanjut kita ke langkah dalam menetapkan skala proses produksi. Jadi, langkah yang pertama dalam menetapkan skala proses produksi adalah produk apa yang akan diproduksi. Kemudian, produknya ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kah, barang jadi, atau produk mentah aja. Misalnya kalau di pabrik latex karet ya. Nah, itu kan habis dari karet yang sudah dikumpulkan petani, yang lam itu, yang warna putih yang bau itu. Nah, kalau di pabrik karet, pengolahan karet, itu bentuknya cuma dalam bentuk lembaran karet aja, sheet. Nah, itu nanti namanya barang mentah, bahan mentah. Jadi nanti diolah lagi bisa jadi ban, bisa jadi sandal, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu produk apa sih yang akan diproduksi. Kemudian, kapan kegiatan produksi itu dimulai. Jadi, terus, berapa jumlah produksi yang akan diproduk. Kebalik, jumlah produk yang akan diproduksi. Kemudian, berapa dana yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi ini. Lalu, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi ini. Apakah banyak atau sedikit. Kemudian, peralatan apa yang dibutuhkan. Apakah perlu mesin-mesin besar? Apakah cukup mesin-mesin kecil aja? Gitu. Kemudian, berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan. Karena kita sudah menghitungkan, jadi kita tahu bahan bakunya butuh segini. Nah, tersedia di lapangan apa enggak bahan bakunya. Seperti itu. Lanjut. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa. Apakah itu terputus-putus atau terus-menerus? Maksudnya terputus-putus itu misalnya seminggu ini produksi banyak nih, minggu depannya berhenti karena sudah cukup kebutuhan masyarakatnya, baru minggu depannya lagi memproduksi, itu namanya terputus-putus. Kalau terus-menerus berarti ya setiap minggu produksi, setiap minggu produksi, setiap minggu produksi, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Apakah produk tersebut tahan lama atau enggak? Kalau misalnya nggak tahan lama, perlu diakali apa? Misalnya kayak keripik itu kan nggak tahan lama ya, cuma mungkin berapa bulan aja. Nah, solusinya bagaimana? Harus kita cari. Dipakein bahan pengawet kah? Atau mungkin kita sedikitkan aja produksinya, jadi nanti langsung habis, seperti itu. Kalau tahan lama, misalnya itu seperti bahan-bahan yang nggak dimakan, seperti sandal, seperti buku, itu kan tahan lama. Jadi kita dengan mengetahui seberapa tahan produk tersebut, kita bisa ancang-ancang nih, apa yang harus dilakukan. Kemudian seberapa banyak yang harus diproduksi, itu mempengaruhi. Kemudian produk tersebut bersifat musiman atau enggak. Contohnya nih, kalau musiman, baju. Baju itu kan memang ya orang butuh setiap hari, tapi biasanya pada waktu-waktu tertentu dia akan lebih banyak dibutuhkan, misalnya pas hari raya, seperti itu. Kemudian sirup. Nah, sirup memang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, tapi nggak banyak. Biasanya banyak pas bulan puasa atau menjelang Idul Fitri. Nah, seperti itu. Itu kan berarti kita harus atur nih proses produksinya.
pada waktu hari-hari biasa, ya sedikit aja. Atau mungkin 1.000 liter, 1.000 botol, seperti itu per hari. Nah, menjelang bulan Ramadan biasanya lebih banyak, misalnya jadi 5 kali lipat, jadi 5.000 botol atau sebagainya. Atau produk tersebut ya bukan musiman, memang dibutuhkan sehari-hari, misalnya gula, itu kan dibutuhkan sehari-hari, minyak dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita harus tahu nih, jadi untuk dengan diketahuinya produk tersebut musiman atau enggak, kita bisa merencanakan berapa yang harus diproduksi, kapan harus diproduksi, seperti itu. Kemudian ini seperti contoh tadi tuh, yang kita produksi ini bahan baku atau barang jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahan baku tuh kata lainnya adalah produk good. Jadi untuk produsen good. Jadi untuk produsen kah atau konsumen goods atau untuk konsumen. Kita harus tahu orientasinya. Kemudian produk tersebut produk lama atau produk baru. Seperti itu, kita harus mempertimbangkan lokasinya. Kalau misalnya produk lama di lokasi tersebut sudah ada apa belum saingannya, produk sejenisnya, kemudian jumlah produknya. Kalau produk lama kita perlu perhatikan, nanti takutnya karena sudah ada jadi nggak laku. Kalau mau laku dia cuma sedikit. Kemudian kita perlu perhatikan sifat permintaan produknya. Masyarakat banyak butuh itu apa enggak, seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar mengenai tahapan penetapan skala proses produksi dan barang jasa. Jadi dalam proses produksi ada tahapannya. Yang pertama routing. Apa itu routing? Routing adalah penetapan ukuran proses produksi dari bahan mentah hingga akhir. Jadi ada urutannya nih. Misalnya harus dicuci dulu, dicincang dulu, kemudian digoreng dulu, dibumbuin, kemudian dibungkus. Nah, itu ditetapkan nih urutannya. Itu masuk ada di dalam proses perencanaan. Jadi nanti pas sudah kegiatan, sesuai nih dengan rencananya. Kemudian ada scheduling atau penjadwalan. Jadi dijadwalkan kegiatannya. Misalnya pada minggu ini, pada hari ini, kita dikupas dulu bahannya. Kemudian pada hari selanjutnya, penjemuran. Pada hari selanjutnya, proses pemotongan dan penggorengan. Misalnya seperti itu. Nah, itu harus ada di jadwalnya. Kemudian dispatching. Tahu penetapan perintah pelaksanaan produksi. Nah, ini biasanya melakukannya itu mandor-mandor itu. Jadi setelah direncanakan, setelah dijadwalkan, ya harus dieksekusi. Dieksekusinya yaitu dengan follow up. Jadi ini ditindaklanjutin penerapan dari rencana tersebut. Nah, ini dispatching itu mereka memerintahkan. Jadi nggak cuma rencana saja. Oke. Berikut penjelasan dari Ibu mengenai perencanaan produksi massal. Semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung hubungi Ibu. Atau mungkin kalau mau di grup nggak apa-apa, jadi semuanya bisa tahu. Oke, selamat belajar. Semangat belajar online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.